Daerah Istimewa Yogyakarta dengan garis pantai sepanjang 135,24 km memiliki beraneka ragam potensi sumber daya alam di wilayah pesisir dan laut yang potensial untuk dikembangkan. Kawasan ini jika dapat dikelola dengan baik dapat menjadi tumpuan dan sumber pertumbuhan baru bagi pembangunan ekonomi yang berkelanjutan. Hal ini memunculkan paradigma baru dalam pembangunan kelautan dan perikanan melalui konsep ekonomi biru atau blue economy. Konsep ekonomi biru ini adalah mewujudkan keseimbangan antar dua aspek yang terkait dengan ekosistem kelautan, yaitu aspek ekologi dan aspek ekonomi. Konsep ekonomi biru selain bermanfaat untuk menjaga kesehatan laut, juga akan dapat membuka peluang investasi, lapangan pekerjaan, dan pemerataan pertumbuhan ekonomi karena distribusi pertumbuhan ekonomi lebih merata, sehingga juga meningkatkan taraf hidup masyarakat DIY di pantai selatan. Untuk itu, dalam rangka memacu pertumbuhan ekonomi wilayah selatan yang berkelanjutan, serta dalam rangka menumbuhkan kecintaan budaya bahari sebagai jati diri bangsa maritim, Dinas Kelautan dan Perikanan DIY melalui dana keistimewaan pada sub kegiatan pengembangan budaya bahari menyelenggarakan Gita Laut atau Gerakan Cinta Laut. Acara ini mengambil tema Sampah Plastik Tiada, Ekosistem Terjaga. Dengan harapan, dengan lingkungan pantai bersih dari sampah, maka ekosistem laut akan terjaga dengan baik. Dinas Kelautan dan Perikanan DIY secara rutin mengadakan kegiatan Gita Laut atau Gerakan Cinta Laut setiap tahunnya. Puncak Gerakan Cinta Laut tahun 2023 dilaksanakan di Pantai Ngandong, Tepus, Gunung Kidul pada Sabtu 15 Juli 2023. Tema Gita Laut tahun 2023 adalah Sampah Plastik Tiada, Ekologi Laut Terjaga. Kegiatan Gerakan Cinta Laut atau Gita Laut adalah gerakan yang berupaya untuk menumbuhkan budaya bahari bagi generasi muda dan juga masyarakat pesisir agar lebih mencintai laut. Gita Laut merupakan gerakan cinta laut sebagai upaya untuk menumbuhkan kecintaan budaya bahari sebagai jati diri bangsa maritim dengan puncak kegiatan yaitu bersih pantai, eksebisi nelayan, pameran produk lautan dan perikanan, hibah kapal, maupun penyerahan hadiah lomba. Sejak pagi hari, peserta Gita Laut yang terdiri dari pemerhati lingkungan, nelayan, instansi pemerintah, dan sekolah kelautan sudah memadati Pantai Ngandong. Tampak peserta seperti siswa-siswi SMK Kelautan antusias mengikuti acara tersebut. Acara diawali dengan apel pagi, di mana pemimpin apel secara simbolis memberikan peralatan kebersihan kepada perwakilan peserta. Gerakan Cinta Laut atau Gita Laut tahun 2023 tahun ini dengan rangkaian acara diantaranya yaitu adalah bersih pantai yang dilakukan secara serentak di 6 pantai diantaranya Pantai Ngandong, Pantai Sunda, Pantai Selili, dan sekitarnya.
kemudian juga ada rangkaian berupa eksibisi nelayan, kemudian juga penyerahan hadiah untuk lomba-lomba yang telah dilaksanakan oleh Dinas Kelautan dan Perikanan Daerah Istimewa Yogyakarta. Di antaranya ada lomba Pokmaswas atau lomba kelompok masyarakat pengawas, kemudian juga ada lomba CBIB, lomba produktivitas nelayan, dan juga penyerahan berupa hibah-hibah dari pemerintah daerah Istimewa Yogyakarta kepada kelompok masyarakat. Selanjutnya, para peserta diarahkan untuk melakukan bersih-bersih pantai. Pelaksanaan aksi bersih pantai oleh para peserta dilakukan di kawasan pantai dengan mengumpulkan berbagai macam sampah organik maupun anorganik. Kurang lebih 1.500 peserta dari generasi muda maupun masyarakat melakukan bersih pantai di 5 titik lokasi, di antaranya Pantai Ngandong, Pantai Sundak, Pantai Krakal, Pantai Sriwi, dan Pantai Sadranan. Kegiatan bersih pantai tersebut merupakan aksi nyata edukasi kepada wisatawan dan masyarakat yang sedang berada di pantai. Pesan yang tersirat dari aksi ini diantaranya agar masyarakat membuang sampah pada tempatnya sehingga destinasi wisata tetap bersih, indah, dan rapi sehingga nyaman untuk dikunjungi. Kami menghimbau kepada seluruh masyarakat yang ada di daerah Istimewa Yogyakarta, mulai dari sekarang mengurangi penggunaan sampah plastik yang ada di sekitar kita, sehingga secara tidak langsung kita mendukung untuk kesehatan daripada ekologi laut. Sampah plastik tiada, ekologi laut terjaga. Dalam hal ini, pemerintah daerah melalui Dinas Kelautan dan Perikanan DIY mengajak seluruh lapisan masyarakat untuk menyadari pentingnya menumbuhkan kecintaan budaya bahari. Mengingat daerah istimewa Yogyakarta memiliki potensi kelautan dan perikanan DIY yang sangat potensial untuk dikembangkan menjadi kekuatan ekonomi besar. Tak hanya potensi perikanan tangkap saja, namun semua potensi seperti wisata, ekonomi kreatif, potensi sumber daya mineral, kawasan lindung atau konservasi, kuliner, bahkan sumber daya manusia juga dapat dikembangkan secara maksimal. Setelah kegiatan bersih pantai, peserta Gita Laut dihibur dengan kesenian. Suasana Pantai Ngandong tampak ramai dipadati oleh peserta. Pemandangan pantai dan semarak event yang diinisiasi Dinas Kelautan dan Perikanan DIY tersebut semakin meriah dengan adanya aneka hiburan serta pameran produk UMKM, perikanan, dan kelautan. Terdapat berbagai produk lautan dan perikanan dalam pameran UMKM, seperti bakso tahu tuna, frozen food diantaranya otak-otak ikan, kaki naga ikan tuna, burger ikan tuna, abon ikan lele, keripik ikan lele, lele bumbu frozen, stand olahan seafood seperti cumi bakar, udang goreng crispy, dan produk lainnya. Harapan kami untuk Gita Laut selalu diadakan karena sangat membantu bagi UKM, terkhusus produk kelautan supaya lebih dikenal masyarakat banyak. Adanya pameran produk kelautan dan perikanan tersebut bertujuan untuk mendekatkan produk berbahan baku ikan kepada masyarakat, sekaligus mensukseskan gemar ikan di DIY. Saya ikut pameran ini memperkenalkan produk-produk, khususnya produk asli dari Gunung Kidul, khususnya di pantai sepanjang Nglawas, Kemadang, Tanjung Sari. Ini harapannya bisa memperkenalkan ke masyarakat bahwa
kita juga punya produk garam sendiri dari hasil laut selatan kita sendiri. Acara tersebut dihadiri oleh Asisten Perekonomian dan Pembangunan Sekretariat Daerah DIY, Dr. Andestri Saktiana mewakili Wakil Gubernur DIY, Paniradia Pati Keistimewaan DIY, perwakilan Ketua DPRD DIY Bambang Setio Martono, Ketua Komisi B DPRD DIY Andriana Wulandari, Bupati Gunung Kidul yang diwakili PLH Kepala BPBD Gunung Kidul, dan Lanal DIY, Ditpolairut DIY, jajaran organisasi perangkat daerah kabupaten dan kota. Melalui penyelenggaraan, diharapkan Gita Laut dapat mendukung terwujudnya Sabta Pesona Pariwisata, setidaknya 2 dari 7 Sabta Pesona, yaitu kebersihan dan keindahan, sebagai bagian dari estetika destinasi pariwisata. Dalam acara tersebut, para tamu penting seperti Asisten Perekonomian dan Pembangunan Sekretariat Daerah DIY Dr. Andestri Saktiana, Ketua Komisi B DPRD DIY Andriana Wulandari, Bupati Gunung Kidul yang diwakili PLH Kepala BPBD Gunung Kidul, dan Lanal DIY, Ditpolairut DIY serta perwakilan HNSI Kabupaten menyaksikan hasil tangkapan pada eksebisi nelayan menggunakan perahu motor tempel. Setelah menyaksikan eksebisi nelayan dengan hasil tangkapannya, acara dilanjutkan dengan pembukaan secara resmi Gita Laut tahun 2023. Selamat pagi, kami ucapkan pada para bapak dan ibu yang kali ini sudah hadir di Gita Laut, Gerakan Bersih Pantai dan Laut di tahun 2023. Kali ini tentu saja kita mempunyai jargon yang luar biasa, tanpa sampah plastik ya. Sampah plastik tiada, ekosistem terjaga. Baik Bapak dan Ibu, kali ini saya ucapkan sekali lagi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pelaksanaan Gita Laut merupakan bentuk dukungan pemerintah kepada nelayan maupun pemerhati lingkungan DIY yang telah berpartisipasi dalam dunia kemaritiman. Diketahui bahwa pencemaran sampah mengakibatkan penangkapan ikan laut menurun. Untuk itu, pemerintah berupaya melakukan kampanye massal kebersihan wilayah pantai sesuai dengan peran dan kapasitas masing-masing. Insinyur Bayu Mukti Sasongka selaku Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan DIY dalam laporannya mengatakan bahwa penyelenggaraan Gita Laut tahun 2023 bertemakan sampah plastik tiada, ekosistem terjaga menggunakan anggaran dana keistimewaan DIY. Gita Laut atau gerakan cinta laut yang diikuti oleh generasi muda dan masyarakat pesisir yang saat ini berjumlah sekitar 1.500 orang, yang merupakan upaya untuk menumbuhkan kecintaan budaya bahari sebagai jati diri bangsa maritim. Bapak Ibu hadirin yang berbahagia, ia menjelaskan bahwa pengembangan kelautan dan perikanan sangat erat pada konsep biru atau blue economy. Konsep ekonomi biru sendiri adalah untuk mewujudkan keseimbangan antar dua aspek yang terkait dengan ekosistem kelautan, yaitu aspek ekologi dan aspek ekonomi. Ekonomi biru atau blue economy, yaitu mewujudkan keseimbangan antara aspek ekosistem kelautan, yaitu aspek ekologi dan juga aspek ekonomi. Dengan ekonomi biru ini diharapkan dapat membuka peluang investasi, lapangan pekerjaan, dan juga pemerataan pertumbuhan ekonomi. Bapak Ibu hadirin yang berbahagia, konsep ekonomi biru selain bermanfaat untuk menjaga kesehatan laut, juga akan dapat membuka peluang investasi
lapangan pekerjaan, dan pemerataan pertumbuhan ekonomi, karena distribusi pertumbuhan ekonomi lebih merata, sehingga juga meningkatkan taraf hidup masyarakat DIY di pantai selatan. Bisa memberikan sambutan dan arahan pada acara Kita Laut tahun 2023.